Halo pejuang devisa dan pemimpi paspor biru, gimana hari ini? Masih sanggup beli kopi susu kekinian atau udah balik ke mode kopi saset 2000-an? Banyak yang nanya ke gue, Bang, mending hidup di Jerman gaji gede tapi biaya mahal atau di Indo gaji standar tapi makan murah? Nah, hari ini atau di video ini, di tahun 2026, tahun di mana harga cabai di Indonesia udah makin bisa bikin serangan jantung dan harga sewa apartemen di Berlin udah seharga gede tinggi banget. Kita bakal bedah tuntas biaya hidup di Jerman versus di Indonesia. Gue bakal kasih angka real dari biaya kos-kosan, harga nasi bungkus versus donor, sampai biaya naik angkot versus kereta cepat di Jerman. Siapkan mental, siapkan cemilan, dan yang paling penting, siapkan hati kalau ternyata saldo kita emang nggak seberapa. Mau kabur aja dulu ke Jerman tanpa persiapan? Jangan. Sini gue kasih tahu caranya biar bisa punya karir bagus di Jerman. Sebelum berangkat, lo harus paham bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman Edu, lo bisa belajar dari nol sampai siap interview Ausbildung. Dan yang paling penting, proses Ausbildung harus legal dan aman. Of course, Verba bisa bantu kalian Ausbildung ke Jerman tanpa ribet dan tentunya aman. Jangan buang-buang waktu, siapin dari sekarang. Daftar kursus bahasa Jerman di Verba Jerman Edu buat siapin karir cemerlang kalian di Jerman. For more info, gue kasih link Verba di deskripsi. Kabar baik, gue kerjasama lagi bareng Verba Jerman Edu. Yes, lo nggak salah denger nih. Gue kembali kerjasama bareng Verba Jerman Edu untuk ngebuka kelas bahasa Jerman level A1 dan A2 yang akan dimulai pada 18 Mei bulan ini. Programnya intensif, 35 hari dari Senin sampai Jumat, 3 jam per pertemuan. Program A1 start di jam 18.30 dan program A2 start di jam 1 siang nih teman-teman. Program ini cocok banget buat kamu yang mau pertama persiapan Ausbildung atau persiapan kuliah atau kerja di Jerman, kejar sertifikat A1 atau A2 lebih cepat, dan belajar intensif dengan sistem yang terstruktur. Nah, karena kelas ini intensif, progres kamu bakal jauh lebih cepat dan fokus tentunya. Ingat, slotnya terbatas jadi jangan sampai kehabisan tempat. Cek link di deskripsi ya teman-teman untuk info dan pendaftaran. Oke, gue juga akan mengadain trial class yang akan diadakan pada hari Sabtu ini, tanggal 9 dan 16 Mei 2026, jam 2 siang sampai jam 5 sore. Jadi, catat tanggalnya dan klik link di bawah untuk pendaftaran juga ya. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full-time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair, dan sharing kehidupan di Jerman, tentu aja untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Oh ya guys, gue juga ada kabar seru nih. Tanggal 10 Mei nanti, gue bakal kolaborasi bareng Verba Jerman Edu buat buka lagi kelas bahasa Jerman online level A1 dan A2. Buat lo yang mau mulai dari nol atau yang mau lanjut ke level berikutnya, ini momen yang pas banget sih menurut gue. Apalagi kalau lo punya rencana kuliah, kerja, atau tinggal di Jerman. Persiapan bahasanya bisa lo mulai dari sekarang. Cara daftarnya gampang banget. Lo tinggal klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas yang mau lo ambil, terus lakukan pembayaran. Setelah payment berhasil, nanti tim admin bakal langsung hubungin lo dan masukin lo ke grup khusus kelasnya. Tapi ingat, slotnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan ya. Yuk langsung daftar dan mulai perjalanan belajar bahasa Jerman bareng gue dan Verba Jerman Edu. Dan disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman di Indonesia atau di Jerman yang pengen ke Jerman ya, pengen berkarir di Jerman. Data yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang tergantung kapan kalian nonton video ini. Gue mulai ke part pertama, itu tempat tinggal nih. Kita mulai dari kebutuhan paling primer deh, tempat tinggal. Tempat di mana kita bisa rebahan sambil meratapi nasib. Di Indonesia, let's say lah di Jakarta, Bandung, atau Bali, tahun 2026, kos-kosan eksklusif di Jakarta dengan AC, WiFi, dan kamar mandi dalam, itu rata-rata udah di angka sekitar 3 juta sampai 5 juta per bulan.
Kalau mau apartemen satu kamar di pusat kota, siapin 7 juta sampai 10 juta. Mahal, jelas. Tapi tunggu dulu. Di Jerman, contohnya di Munich, Berlin atau Frankfurt, selamat datang di dunia Kaltmiete and Warmmiete. Di Jerman sewa apartemen satu kamar, anggaplah let's say 50 meter kubik, itu rata-rata sekitar 900 sampai 1.200 euro. Kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 16 sampai 21 juta. Sebulan itu guys, sebulan. Bayangin 20 juta di Indonesia, lo udah bisa sewa rumah tingkat dengan halaman luas plus pohon mangga yang berbuah tiap let's say tiap musim. Di Jerman, lo cuma dapat satu unit apartemen mungil yang kalau lo bersin tetangga sebelah bakal teriak Gesundheit gitu. Karena saking dekatnya. Jadi kalau kalian hobi nyanyi teriak-teriak di kamar, di Jerman kalian harus siap-siap dapat surat cinta dari vermieter atau ditegur polisi karena berisik di jam tenang. Hidup itu jujur emang keras nih guys. Tapi itu perbedaannya tuh di Indonesia dan di Jerman. Kemudian kedua gue masuk ke makanan nih, nasi padang versus kebab. Lanjut ke urusan perut nih. Ini bagian yang paling emosional buat orang Indonesia. Makan di luar. Di Indonesia 2026 makan di warteg masih bisa 20.000, 30.000. Mewah dikit ya ke mall lah habis 100.000. Di Jerman sekali makan itu standarnya itu minimal 15 sampai 20 euro nih guys. Itu sekitar 270.000 sampai 360.000. Itu baru buat satu orang ya. Kalau mau kencan bawa pasangan siapin sejuta lah. Cuma buat makan steak dan minum soda. Makanya doner kebab itu adalah pahlawan nasional di Jerman. Harganya sekitar 7 sampai 9 euro, sekitar 130.000 sampai 160.000. Udah kenyang sampai besok pagi. Tapi ya masa mau makan kebab tiap hari, iya gak sih? Lama-lama muka kita mirip wijennya kebab. Masak sendiri itu satu-satunya penyelamat nih. Nah, di sini plot twistnya nih. Harga bahan makanan di supermarket Jerman kayak Aldi atau Lidl itu seringkali lebih murah atau setara sama Indonesia. Kalau kita hitung kualitasnya ya. Let's say susu 1 liter. Di Jerman itu cuma 1 euro atau 17, let's say 20.000 lah sekarang kursnya. Di Indo, susu UHT itu juga udah nyentuh 20.000 sampai 25.000. Daging sapi di Jerman itu relatif terjangkau, minyak goreng kadang lebih murah di sana. Di Jerman, di sini kalau nggak perang, tapi ingat harga cabai rawit di Jerman itu harganya udah kayak emas batangan. Satu bungkus kecil itu isinya bisa 5 biji itu bisa sampai 2 euro segala macam gitu-gitu. Jadi buat kalian yang nggak bisa hidup tanpa sambal, modal terbesar kalian di Jerman itu adalah bawa ulekan dan bibit cabe di koper ya. Sorry, gue nggak mau empfolen atau ngasih saran ke kalian karena nggak boleh bawa tumbuhan ke Jerman. Gitu. Nanti kalian bisa di stop di migrasi gitu. Tapi ya resikonya tanggung sendiri di bandara gitu. Tapi ya itulah susahnya di Jerman, harga cabai mahal. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Dan kemudian gue masuk ke part ketiga, transportasi nih, macet versus tepat waktu. Di Indonesia kita punya ojol yang selalu setia menembus kemacetan. Biaya ojol sebulan mungkin kaum komuter teman-teman di sini yang nonton bisa habis sekitar 1,5 juta. Bensin motor juga masih disubsidi dikit-dikit lah ya. Di Jerman, mobil itu hobi yang mahal. Parkir mahal, bensin mahal, apalagi pajaknya juga mahal. Tapi mereka punya yang namanya Deutschland Ticket. Itu apa? Jadi tahun 2026 ini harganya naik sekitar 63 euro per bulan, itu sekitar 1,1 juta. Tapi dengan 1,1 juta ini lo bisa naik kereta, bus, tram, U-Bahn, S-Bahn sepuasnya seluruh Jerman. Dari ujung Hamburg ibaratnya nih di atas nih sampai ke bawah nih ke Munich nih atau ke Konstanz atau ya kemana lah bawah gitu.
Kalau di Indo, Rp1.000.000 mungkin cuma buat tiket PP Jakarta-Jogja atau PP naik kereta eksekutif sekali jalan. Tapi ya jangan bayangin kereta Jerman itu selalu tepat waktu kayak di let's say di film-film ya. Di tahun 2026, delay 30 menit itu udah dianggap tepat waktu bagi sebagian orang Jerman karena udah terlalu sering telat. Jadi tetap aja ada seninya kesel di stasiun sambil kedinginan. Di sini harganya PP lumayan mahal di Indonesia, tapi di Jerman keretanya telat gitu. Jadi kalian mau pilih yang mana ibaratnya gitu. Kemudian gue masuk ke part keempat nih, internet dan komunikasi. Hari gini ya ibaratnya nggak ada internet itu lebih sakit daripada putus cinta, jujur nih. Di Indonesia pakai data 50 GB mungkin cuma 150.000 ya. Kecepatannya ya lumayan lah ya buat scroll TikTok di toilet. Di Jerman, internet rumah atau WLAN itu sekitar 40 sampai 50 euro, 700.000 sampai 900.000 per bulan. Dan paket HP data jangan harap deh dapat kuota murah meriah. Biasanya kita bayar 20 sampai 30 euro buat kuota yang jumlahnya bikin kita harus irit-irit nonton YouTube 4K. Plus birokrasi daftar internet di Jerman itu kadang butuh waktu berminggu-minggu. Di Indo panggil teknisi, pagi telepon teknisi, siang kabel udah ditarik, sore udah bisa mabar, ibaratnya gitu. Tapi di Jerman, lo harus sabar menanti surat cinta berisi password yang dikirim lewat pos dan ya, itu pos fisik guys. Jadi jangan harap pakai ya digital gitu lah, gitu. Jadi masih mengandalkan fisik. Dan part kelima gue pengen ngejelasin tentang gaji versus pengeluaran nih. Oke, sekarang kita masuk ke gongnya nih. Gaji versus biaya hidup Indonesia 2026. Gaji rata-rata fast grade di kota-kota besar mungkin di Indonesia ya, ini mungkin sekitar 5 sampai 8 juta. Biaya hidup minimalis, kos, makan, transport sekitar 4 juta. Sisa buat nabung cuma cukup buat beli seblak dan kuota. Di Jerman, gaji minimal atau Mindestlohn itu sekitar 14 euro per jam. Kalau kerja full time, di sini gaji bersih setelah potong pajak bisa sekitar 1.800 sampai 2.100 euro. Biaya hidup total termasuk sewa apartemen itu sekitar 1.500 euro. Sisanya bisa buat nabung 300 sampai 600 euro, 5 juta sampai 10 juta. Nah, guys, lihat kan bedanya apa? Di Jerman pengeluaran lo tuh emang gede, tapi nominal yang bisa lo tabung itu seringkali lebih gede dari total gaji orang di Indonesia. Inilah alasan kenapa banyak orang rela kedinginan di Jerman demi bisa kirim uang buat renovasi rumah keluarga di kampung. Oke, jadi gue masuk ke kesimpulan nih. Jadi mending mana Jerman atau Indonesia? Jawabannya tergantung lo tipe yang mana nih. Kalau lo tipe yang pengen hidup teratur, transportasi lancar, dan tabungan dalam bentuk euro, jelas Jerman adalah tempatnya. Tapi kalau lo harus siap jadi mandiri, masak sendiri, nyuci sendiri, dan siap mental jadi minoritas. Kalau lo tipe yang nggak bisa hidup tanpa kenyamanan, dilayani, ada abang Gojek, ada asisten rumah tangga, ada warung buka 24 jam, jelas Indonesia tetap juaranya. Di Indonesia lo bisa jadi raja dengan uang yang lebih sedikit, tapi ya gitu. Tabungan sulit berkembang, kalau gajinya segitu-gitu aja. Saran gue buat kalian yang mau ke Jerman di tahun 2026, siapkan mental hemat, jangan kaget lihat harga sewa, tapi fokuslah ke sisa tabungan yang bisa lo simpan. Gitu. Oke guys, itulah bedah tuntas biaya hidup Jerman versus Indonesia versi 2026. Menurut kalian mana yang paling bikin kaget nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan buat yang lagi di Jerman, coba absen dong harga doner di kota kalian sekarang berapa? Buat jadi referensi juga buat teman-teman dan buat gue juga. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, subscribe biar nggak ketinggalan info-info daging lainnya tentang kehidupan di Jerman. Dan share ke grup keluarga biar tante lo nggak nanya terus kapan lo bawa pulang mantu bule. Gue Mario, tetap semangat, tetap nabung, dan jangan lupa bahagia walau saldo sisa 2 angka. Anjay. Kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar ya kalau kalian mau request tema tertentu seputar Jerman. Gue juga mau ngasih tauin kalau gue ngebuka YouTube membership di channel ini untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman.
Jadi jangan lupa join ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao.